Terus kenapa itu jadi top 2 kakak? Yang MC-nya siapa sih? Saya. Hai, selamat datang di podcast TKT 3 kursi tengah. Bersama akan memandu kalian selama podcast ini berlangsung. Dan boleh Pak kenalin dirinya. Kenalin semuanya, halo. Sebagai sutradara di sini. Dan ini yang soal sendiri siapa sih? Itu jedainya tuh, aduh bunga-bunga itu kenapa sih? Imut banget. Hai. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Sina Sarana Informatika. Langsung ya kakak Putri dan kakak Raffi ya. Kakak Raffi ini aku mau nanya deh, kakak semester berapa sih? Saya saat ini di semester 2 dan OTW ke semester 3. Oh, jurusan apa sih? Jurusan apa? Saya ambil jurusan ilmu komunikasi, lebih tepatnya di broadcasting. Nyambung ya, nyambung. Sekarang sebelum masuk ke tema yang pengen kita bahas ya, yang pengen banget aku bahas ya, yaitu kenapa sih film itu bisa kayak misterius gitu ya, kayak dia tuh identik sama karakter yang gelap, terus kayak cool dingin kayak Alexander Aldebaran itu, atau dan juga mau bahas film-film underrated kayak ada filmnya bagus, kenapa sih yang nonton tuh dikit dan lain-lainnya. Sebelum itu aku mau nanya nih untuk kakak Putri dan juga Mas Raffi, apa sih top 3 film favorit kalian? Dimulai dari kakak Putri deh, yang jadi sutradara dulu ya. Mau tahu ya? Ya saya kepo banget sih Tahu sebenarnya. kak? Lo pengen tahu? Kamu pengen tahu juga? Aku pengen tahu kak. Akhirnya apanya top 3 dari film kakak nih? Sedih dulu nggak? Lo muter-muter. Kamu muter-muter mulu dari tadi. Saya ikut pusing dikit gitu loh. Ada juga gitu. Ya. Jadi aku mau mulai dari kedua dulu boleh? Boleh. Di tengah gitu ya Tati ya. Kenapa di tengah sih? Nggak apa-apa. Saya suka aja nomor 2. Tebak ya? Oke, nomor 2. Oke. Kan nomor 2 aku suka 5 cm. Kenapa tuh? Kenapa suka? Oh nggak sih film Indonesia 5 cm? Tahu, tapi Tahu pernah nonton? itu kan udah lama banget ya. Iya kak. Aku nontonnya juga masih kecil. Oke. Masih kecil banget. Kecil banget. Masih TK ya. Gak TK juga Oh, sih. nggak TK Terus juga. kenapa itu jadi top 2 kakak? Yang MC-nya siapa sih? Saya. Mas Iya. kenapa bertanya ya? Penasaran. Oke. Mas bertanya. Mas kepo ya. Mas pengen tahu juga. Ya, karena suka aja sih sama alur ceritanya, terus bawain tentang persahabatan, actionnya juga bagus. Ya. Yang ketiga kali ya. Yang ketiga udah langsung ini. Usah lama. Oh iya, boleh. Yang Yang ketiga, ketiga. aku suka ini Bullet Train. Ballet Train. Ya. Tentang apa sih itu tuh? Itu tentang action. Aku suka film action kan. Oh, private action ya. Ya, aku suka film action. Terus nggak cuma action sih, di situ juga ada komedinya. Terus kayak aku suka ini sih movement kameranya. Yang pertama kali ya. Yang Papua nih ya. Ya, pertama banget. ya. Aku suka film perang 1917. Emang suka film action gitu ya? Suka banget karena kebetulan di sana di film itu emang bagus banget ya. Movement kameranya, terus ceritanya, terus apa yang bagus banget. Harus wajib nonton. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. 19 apa tadi? 1917. Ya, ada di bawah sini. Emang iya. Ada. Oh iya. Editor tolong. Ini takutnya. Untuk Mas Raffi, apa sih top 3 film favorit Mas Raffi? Aduh, film top 3 saya paling di top yang ketiga dulu lah paling. Iya. Suka sama tiga. Iya. Masih diangkat tiga. Wah, Cocok gitu ya? Maksudnya cocok ya untuk Oke. pertemuan. Ya. oke di top 3 mungkin film Indo yang sempat ya penontonnya banyak juga itu
Miracle in Cell No. 7. Oh, iya, Ya. yang sedih itu ya, Hmm. yang dari Korea itu kan, Iya. tapi diadaptasi ke Adaptasi Indonesia. ya, walaupun cuma adaptasi tapi dari entah kayak dari pemilihan aktor itu deh pas kayak pemeran utamanya jadi ada Vino G. Bastian, terus ada beberapa aktor. Betul ya. Enggak, Saya juga deket sama Vino G. Bastian itu. Oh iya, Iya. kayaknya soon aku bakal undang Vino G. Bastian sih ke sini ya. Semoga kita bisa sih ya. Vino tuh ya. Iya, nanti aku tulis sih, nanti. Iya, jangan lupa ternyata. Oke. Yang kedua, film adaptasi juga sih. Nggak apa. Film adaptasi ini filmnya sebenarnya adaptasi dari kalau nggak salah Cina atau Taiwan itu You Are the Apple of My Eye. Itu film tuh kayak menceritakan seseorang dua siswa yang sebenarnya saling mencintai tapi mereka tuh nggak mau mengungkapkan isi hati mereka sampai akhirnya Ini romantis. romance. ini gengsi ya biasa. Gengsi, terus akhirnya si perempuannya ini udah nikah, terus saya nangis di situ. Oh nangis, sedih ya sedih. Apa ngerasa itu apa namanya ya? Relate. Relate. Jadi case-nya begini ya. Oh iya ternyata gitu ya. Aduh Kakak Raffi sedih ya. Oke. Lanjut yang pertama. Pertama itu lebih ke series. Oh, series. Ya series dari Amazon Prime. Ya Amazon Prime. Itu judulnya tuh Richard. Richard Itu- tentang apa tuh? Itu adaptasi dari novel yang karangan Richard itu dimana nama panjang itu aja Richard. Dia tuh merupakan mantan polisi militer yang udah pensiun dan dia tuh dari season 1 sih dia menceritakan bahwa dia tuh cuma datang ke sebuah kota kecil namanya Maghreb, terus kayak cuma sekedar mampir tapi ternyata itu ada suatu hal yang dia nggak mau, dia nggak mau, yang dia harus selesaikan permasalahan itu. Pokoknya itu dari karakter nama aktor itu dia melekat banget di situ, dari Jack Reacher sama si aktornya si Alan Rickson. Ya bagus sekali sih dari filmnya. Kenapa sih film itu bisa kelihatan dark, misterius dan hal-hal lainnya yang kayak gelap banget gitu kan? Kayak kalian tahu kan pasti Kakak Putri dan Kakak Raffi ya. Iya. Ya kenapa sih kira-kira film itu bisa kayak gitu? Untuk Kakak Putri dulu boleh nggak coba? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Boleh dong buat teman-teman yang nonton. Iya. Kenapa ya? Film itu identik dengan yang gelap-gelap. Karena kalau yang lucu-lucu, yang terang-terang bukan film dong. Aku ya. Boleh. Ya. Karena villain namanya juga villain ya, Jahat. penjahat. Ya masa ada sih penjahat yang lucu, itu lebih ke komedi jatuhnya ya kan. Tapi buat film action, kan kebetulan aku suka film action. Tentunya villain identik dengan yang gelap-gelap ya. Iya. Kayak hitam gitu-gitu kan, hitam abu-abu Iya. yang macam Iya benar-benar. Jadi untuk membangun karakter aja sih, lebih hidup, bahwa menggambarkan ke penonton kalau ini tuh villain. Ini loh villainnya. Ciri khas gitu. Ya ciri khas aja. Gak mungkin kan villainnya lucu, imut gitu. Untuk film action ya, kalau misalnya komedi mungkin bisa lah di sedikit awal-awal. Kalau ada nggak sih kira-kira menurut Kakak Putri dan Kakak Raffi ini ya, villain yang imut, yang pinky yang lucu menggemaskan itu ada nggak sih kira-kira? Ada, pasti ada. Ada Tahu film Home Alone nggak? Home Alone yang Natalan itu ya? Iya. Saya Itu tahu. filmnya kan lucu-lucu ya, walaupun nggak pinky Oh Iya. iya, nggak pinky rose. dia merah-merah gitu ya, merah-merah lucu-lucu gimana gitu sih ya, si imut gitu ya. Si imut. Iya, aku jujur suka banget film Home Alone gitu. Aku setiap Natalan itu aku tuh selalu nonton itu ya, karena seru Setiap banget. minggu di Iya. Kayak ada acara yang tonton. Iya, jadi aku suka banget. Nah, kalau buat Kakak Raffi nih, kenapa sih villain tuh bisa identik gitu sama warna hitam, kayak Draco Malfoy kan dia warna hijau gelap gitu kan, karena Iya. dia Slytherin. Nah,
Kalau misalkan dibandingin gitu mungkin karena kan sesuai kata Asanas, kalau penjahat itu atau villain itu kan lebih identik ciri khasnya kayak gelap gitu atau darkness. Itu mungkin karena kayak ini kayak itu menggambarkan perbedaannya dari sang hero nya itu sama si villainnya. Kayak hero kan lebih kayak dia lebih berwarna, lebih terang, kayak membawa aura positifnya. Kalau villain kan pasti kebanyakan kayak aura negatif gitu kan. Aura negatif ya? Iya. Oke. Dan juga Kakak Putri, aku mau nanya nih tentang film Cepi. Udah pernah nonton kan pastinya film Cepi ya? Walaupun underrated gitu pasti pernah nonton film Cepi. Nah, aku mau nanya nih ke Kakak Raffi dan Kakak Uti ya. Film Cepi tuh gimana sih menurut kakak-kakak? Soalnya kan apa ya, Cepi kan ada villainnya tuh ya. Nah, menurut kakak gimana tuh villainnya? Maksudnya kayak itu kan villainnya nggak jelas ya. Maksudnya menurut aku pribadi yang bukan ada di bidang itu tuh ngerasa villainnya itu biasa aja gitu. Kayak apa coba maksudnya itu. Nah, menurut kakak Raffi dan kakak Putri gimana? Boleh beri tanggapannya nggak? Menurut aku film Cepi sebenarnya nggak apa-apa sih, keren aja. Cuman karena bentrokan sama film lain kali ya, dan ya juga filmnya kurang. Terus gampang banget ternyata dikalahin gitu. Kayak aku udah berekspektasi tinggi nih sama filmnya kan, kayak ini kayaknya bakal susah deh. Soalnya tuh plotnya bener-bener ditaruh di akhir-akhir banget gitu kan. Tiba-tiba si robot buatan si filmnya ini tuh dimainin, itu kayak ternyata gampang banget buat dikalahin sama si Cepi-nya ini. Terus juga mungkin ceritanya kali ya, kayak yang tiba-tiba si pembikin robot Cepi ini mati dan dia otaknya itu dipakai kan, dan itu semua jadi robot gitu. Jadi kayak agak make sense aja. Kalau untuk kakak Raffi sendiri gimana? Kan tadi kakak Uti gimana? Bener sih kata Kak Putri ini tentang si villain yang kurang dan gampang banget dikalahin itu bener. Karena mungkin menurut aku tuh karena ini yang dilawan si villain ini adalah si robot ya, kayak ada AI, kecerdasan AI gitu. Jadi kayak gampang aja buat dikalahin. Terus juga mungkin kurang kayak kurang dapat lah kalau dia misalkan penjahatnya kayak kurang greget lah, kurang villain banget, kurang greget, kayak ada yang ngelakuin kejahatannya kayak kurang gitu, kayak nanggung banget. Kurang jahat ya? Iya, kayak dia nanggung aja ngelakuin kejahatannya itu. Itu orang baik kalau disuruh jadi jahat sih. Iya. Aku sih kalau disuruh jadi. Oh gitu. Oh ya. Nah, sekarang kan tadi kan udah tuh ya Cepi. Sekarang aku mau pindah ke film The Secret of Merobon. Ya. Aku mau nanya tentang villainnya gimana, kan bapaknya itu kan kayak jahat-jahat apa sih gitu loh. Yeah. Nah, menurut kakak Raffi dan kakak Putri gimana nih tentang si bapaknya itu? Mas Raffi dulu deh. Oke. Karena di sini mungkin kalau aku lihat dari filmnya The Secret of Merobon ini, Kak Jack ini ya kayaknya dia pemeran utamanya deh. Soalnya kayak dari sinopsisnya, dari filmnya juga dia kayak yang mulai dari yang kayak emang kelihatan banget dia karakter utamanya. Terus juga ini dari genrenya juga sih ya, kalau dia. Genre itu dari ada horor, tiba-tiba ada drama keluarga, terus thriller, tiba-tiba psikologi. Jadi kayak menyampur jadi satu, jadi kayak ceritanya itu jadi membingungkan. Terus apalagi dari endingnya lah gitu. Menurut kamu gimana kalau ending itu? Ya, menurut aku bingung sih. Mungkin bagi para penonton yang awam yang benar-benar nonton film ya udah pengen nonton aja gitu ya. Itu membingungkan sih. Plotnya juga gimana ya? Kayak kurang. Iya, jadi kayak bingung nih, ini jadinya ceritanya bagaimana. Kan tujuan kita bikin film biar penonton tuh ini begini filmnya. Jadi paham lah ya. Tapi
ketika kita nonton itu malah bingung loh kok ternyata bapaknya drama dan Kayak, meninggal gitu ya. tiba-tiba ini jadi nggak benar ada psikologi Ya, dan ternyata si Jack-nya itu kena mental ya. Ya ada gangguan Ya, lah. ada gangguan soal halusinasi. Jadi itu kayak nggak cocok gitu ya kalau untuk orang awam. Ya, Iya. itu bingung banget sih mungkin kalau bagi orang awam yang nonton ya baru. Jadi kayak penontonnya kayak bertanya-tanya, kok tiba-tiba si Jack begini, kok tiba-tiba si ayahnya tiba-tiba hidup lagi, terus ibu mereka ini kemana atau kenapa gitu. Jadi Terus ada 2 orang meninggal juga. ada 2 orang yang meninggal juga, jadi kan bingung. Nah nanti ditebaknya di ending. Iya, plotnya susah sih sulit ditebak. Iya. Bingung. Nah, untuk yang selanjutnya tadi CP udah, lalu Secret of Mirror udah, terus sekarang ganti ke Mother nih. Mother, aduh. Menurut Kakak Raffi dan Kakak Uti gimana nih si Mother, Mama, Ibu? Mama. Mommy. Mami. Umi. Iya. Semuanya disebut. Oke. Gimana nih? Kakak Uti dulu nggak sih? Iya boleh Iya kau ya. Iya. Ya, menurut aku mungkin karena terlalu bahas religi ya. Orang jadi boring dan lain-lain. Agama ya mau. Iya, bawa agama. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kayak ini bingung ini mau horor apa mau bahas Agamanya ya. Tapi sebenarnya kan banyak juga film Indonesia yang horor agama. Itu buktinya banyak kan yang bahas agama jadi Iya. Kayak makmum gitu ya, Makmum, salah satu iya. kan jadi Iya. bakal tayang dan perubahan Kayak macam-macam. adalah kontroversial. Ya, sama biasanya ya benar. Sama, Kakak Raffi. sama ini karena kenapa filmnya Mother in Underrated mungkin karena dia tuh tayang dari jam tayang sih dari tahunnya mungkin. Kenapa tahu Kan itu? kok nggak salah tuh Mother itu tayangnya itu di tahun 2012. iya 2017 kayak Barengan sama itu. film It iya. Ya, jadi Oh iya, barengan ya. Ya, mungkin bareng-bareng. ada film It, mungkin selain film yang sesama genre kayak horror gitu ada kayak mungkin Guardian of the Galaxy Vol 2 itu jadi kayak bentrok gitu jadinya. jadi lebih nonton yang lain ya. Iya, Bener. gua jadi lebih sukanya yang it gitu ya, pengen kayak it badut gitu ya. Iya betul. Nah, selanjutnya ada The Neon Demon nih. Aku kemarin banget, aku baru selesai nonton The Neon Demon itu, menurut aku gimana ya? Baru nonton Gak jelas sih. Baru Iya, nonton ya, yang Kak? The Neon Demon itu aku bener-bener baru nonton, dan itu menurut aku pribadi ya, karena aku gak bergerak di bidang film atau kuliah perfilman ya, kan gak kuliah. Kurang paham. Ilmu komunikasi sih dia. Oh iya, filman. broadcasting Broadcasting. maksudnya, ya kan? Oke. Nah, kira-kira gimana nih tentang The Neon Demon? Kan maaf banget, Iya. itu kan agak apa ya? Vulgar. Vulgar gitu ya. Agak vulgar. Iya, vulgar. Ya, nah, gimana menurut Kakak Putri dan Mas Raffi sendiri? Ya, menurut aku emang vulgar sih. Kaget nggak sih itu buat terus kalau balik lagi ke alur ceritanya ya, yang kurang buat gitu ya. bingung dan loh tadi siapa yang dorong ini kenapa mati ini kenapa gitu kita Iya. bingung sama itu. Terus mungkin ada penyimpangan juga ya di kita kan itu masih awam ya, masih tabu. Jadi kayak aduh Pas nonton jadi kayak agak disturbing aja iya, gitu ya. disturbing ya benar, filmnya disturbing. Terus kayak kenapa harus ada penyimpangan ini gitu, Iya. sayang banget gitu. Kalau Kakak Raffi sendiri nih, kenapa sih, maksudnya kenapa si Neon Demon tuh underrated? Maksudnya kayak kurang gitu loh yang nonton. Oke. Mungkin kalau dari aku alur ceritanya nggak sih yang Iya. lambat gitu. Berarti masih ya? Setuju kan? Setuju Bukan kan? setuju, Ceritanya. iya alur ceritanya kayak agak lambat. Dan yang kedua ya bener kata Kak Terima Kasana vulgar juga, jadi kayak kita agak ganggu gak sih gitu. Iya. Agak Aku nontonnya pasti tutup mata ya. iya. Masa kita pasti iya. Sama tapi dari pengusutan kamera sih bagus ya. Iya, Dari pengusutan kameranya bagus, tapi minusnya apa sih namanya itu dari colornya itu yang bikin pusing. Oh, iya, yang gradingnya kayak ya. Grading. sama Gradingnya. ininya ya yang kayak apa sih? Semacam Bentuk logo. segitiga, iya Nah, gitu. itu tadi yang Demon ada logo segitiga gitu, itu Iya. kayak kita bertanya-tanya itu logo apa? Iya, gitu. dan kenapa dia begitu? Mungkin lebih ke psikologi dia Iya, aja yang terganggu bener. ya. Mm-mm.
Nah, aja ngomong-ngomong soal Neon Demon nih, aku ingat waktu itu film Neon Demon tuh ada yang scene di mana si modelnya ini tuh makan. Nah, ya. Nah, itu bener-bener disturbing bagi aku, mungkin bagi orang-orang dan kakak juga kayak gitu merasa hal yang sama, dan itu bener-bener kayak ih, lilu banget gitu. Dan kenapa ya dia makan Kenapa? makan? Iya, apa karena dia dapet auranya Cantikan yang- si yang peran sebelumnya. utama apa Oh, gimana? iya. Kita jadi bingung kan, Iya, aku sebagai penonton Iya, ya. aku jadi gitu. Nggak dapat tujuan dari film itu, nggak dapat bagi apa sih Iya. menyampaikan. Nah, Iya. itu juga Masyarakat ceritanya itu sesuai. juga masuknya ke ending kan gitu. Iya. Jadi kita bingung gitu. Tapi emang dari awal emang kelihatan dari kayak temannya si karakter utama ini yang namanya JC ini emang iri sama si JC ini yang emang bisa bilang cantiknya sempurna Iya, gitu. cantik banget. Jadi kayak mungkin entah dia mau makan itu bisa Biar ketularan cantik. Ya, keluar auranya juga ya. ketularan cantiknya kayak Jessie gitu. Ya benar. Gitu. Nah, dari 4 film tadi nih ada Mother, Chappie, The Neon Demon, dan juga Secret of Merobon. Ada nggak dari 4 film itu rekomendasi untuk pemirsa-pemirsa yang nonton dari kakaknya? Kalau tidak kakak Raffi, ada nggak? Aduh. Ayo dong. Untuk direkomendasikan. Sebagai mahasiswa. Mungkin kalau aku kalau misalkan suka yang mainin tebak-tebakan plot twist cerita gitu, cerita Secret of Merobon boleh tuh. Secret of Merobon. Heeh. Ya. Kan dari kelihatan dari plot twistnya, dari alur ceritanya yang benar-benar Wow banget ya. Wow. absolute cinema. Kalau untuk kakak Putri gimana nih? Aku boleh dua nggak? Boleh banget. Boleh. Lebih dari itu boleh. Kan idenya 4 doang. Oh iya. Dua, aku Cepi sama Mother kali ya. Kenapa? Karena suka aja sih. Oh, suka aja ya? Suka aja. Oh, suka aja. Suka aja. Kirain ada alasan tertentu enggak? Ada alasan. Karena kan Cepi menurut aku agak-agak mirip lah ya sama Real Steel. Iya. Iya, nah iya. Nah itu villainnya dia. Oh iya, oh iya. Jadi, Iya, iya. Pemeran utama. Pemeran Di utama Real Real Steel Steel yang itu baik. adalah villainnya Cepi, Oh, Hugh iya. Jackman. Mungkin karena itu juga underrated ya. Awalnya kan di Real Steel dia baik, tiba-tiba jadi villain kan. Kayak apalah ini. Sama Iya. mungkin ini kali kan Hugh Jackman ini kan juga main di Real Steel yang temanya filmnya bergenre robot-robot gitu, jadi filmnya juga bagus. Terus Ya itu film booming Cepi banget ya. Aku jadi nontonnya itu udah pas kecil banget. ada yang ingin meniru ya gitu. Lebih Iya. kayak ini gak sih? Kayak, oh kayaknya pas Real Steel bagus nih. Kita coba kali ya di Cepi. Iya. Ternyata Nyoba-nyoba. Hasilnya nggak sama Sama. Real Steel. Iya benar. Nah, kalau villain favorit, ini pertanyaan terakhir nih yang aku kasih ke kakak Putri dan juga kakak Raffi. Oke. Nah, sebelum kita tutup ya, kira-kira villain favorit kakak Raffi dan juga kakak Putri apa nih? Boleh 2 dan apa ya? Berikan alasan. Nggak usah apa namanya, nggak usah dari film yang tadi kita obrolin nggak Oh. apa-apa. Bebas semua ya. Iya, Bebas. bebas aja. Favorit kita nih. Iya. Mau siapa? Aku apa? Kamu? Aku Boleh. Dari kakak Putri Aku dulu. ini kali ya, Pennywise. Pennywise, Pennywise. It ya. Iya, It. Aduh, It ya. Oke, kenapa tuh Kak? Lucu sih, lucu aja terus kayak Lucu. maksudnya ini apa sih lebih ke apa ya? Aku suka make upnya dan Oke. karakternya Oh. thriller gitu kan aku juga suka. Oke. Aku suka action sama horror gitu lah. Oh iya, suka action horror. Hmm. Terus itu Pennywise aja. Ya, Katanya ada dua Kak. kan tadi boleh Oh iya, dua, iya. ya satu. Iya. Kamu Iya. mau maksa aku dua? Mikir aja. Oke. Nah. Mau. Untuk kakak Raffi sendiri, tadi kan kakak Putri udah nih Pennywise kan katanya. Dia suka badut itu. Terus kalau misalnya kakak Jadi badut Raffi, Gak mau. kalau kakak Raffi sendiri apa nih? Aku Villain favoritnya? ini. Ini apa nih? Ah. Minum aja kak, boleh minum Coba. minum. Aus ya pasti. Oke, film sih film yang aku favorit itu kan semua tahu si Eren Ungu Thanos.
Tahu. Semua orang kayak tahu nggak sih? Semua orang tahu dong. Iya, karena badannya khas banget gitu loh, warnanya Khas ungu. banget, iya. Nah, sekarang untuk kesan pesan ya, ada nggak sih kesan pesan Kakak Putri dan Kakak Raffi untuk podcast ini? Kesan untuk podcast ini Ya, podcast. Ya, TKT bener. Tiga kursi tengah. Iya benar, 3 kursi. Kenapa sih 3 kursi tengah? Aku penasaran. Karena Sebelum masuk ke pesan-pesannya. karena kan kita di bioskop tuh biasanya nonton di kursi tengah ya, biar kayak middle aja gitu. Oke, siap. Gak sesulit itu untuk Iya. Dari layar Nah. suara. Kesan-kesan aku buat TKT. Hmm. Kesannya seru banget sih, kamu seru banget. Iya, makasih. Iya. Makasih Kak Putri, Iya. aku fans banget sih. Aku Sun jadiin aku talent ya. Mas Raffi kenapa? Untuk Kakak Raffi, kesan-kesannya boleh? Cuma satu aja gitu. Saya diundang lagi. Boleh, nanti Nggak kuliah, Mas? saya undang Vino G. Bastian sini juga biar berempat ya. Oke. Oke, segitu aja ya teman-teman untuk podcast kita kali ini ya. Dari Kakak Raffi dan Kakak Raffi dan Kakak Putri. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terus, oh 6. Oh 6, maaf. Segelap itu ya. Kenapa? Apa, aku Excited excited banget jujur. ya. Aku tuh kayak seneng banget di sini kayak bisa ketemu Kakak Putri